Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ayolah hadirun, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adikku sekalian yang saya cintai, sesepuh bin sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih berikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita teruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung ibadah dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan rajin bersolawat, mudah-mudahan kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal. Di subuh kali ini kita di bab 49 ya. Babu ijra'i ahkamin nasi ala dhahiri wa sarairihim ila Allah Ta'ala, yaitu menetapkan hukum, bab menetapkan hukum terhadap manusia itu menurut lahirnya wa sarairihim ilallahi ta'ala, dan menyerahkan hati mereka atau sir-sir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita bisa ngertinya itu yang zahir, yang batin itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang kita kan, saya ngerti lu batinmu gitu kan, itu sosokan gitu. Walaupun kita itu diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan, mendeteksi hal-hal yang batin. Tetapi kita tidak boleh ngomong dengan jelas kamu begini gitu, ya kan? Jadi kita diberikan itu. Jadi kalbu kita tuh dikasih perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa bahwa beliau Al-Imam An-Nawawi ketika mulai bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin selalu beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran. Di antara ini di surah At-Taubah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Itu bunyinya seperti itu. Fa in tabu, kalau saya kasih mana model-model Jawa dulu, ngerti apa enggak Pak? Gitu. Fa in tabu mongko lamun padha tobat sapa wong kafir. Wa aqamus shalah wa aqamu lan padha jumenengake sapa kufar as-sholata ing salat wa atuz zakah lan nekani atau mengeluarkan sapa kufar az-zakah ing zakah fa khallu sabilahum, mongko ngeculno sapa sira kabeh sabilahum ing dalane kufar. Gitu kalau pakai bahasa orang mondok itu. Maksudnya gini, jika mereka orang-orang kafir itu bertaubat, dulu kan ada ekspansi umat Islam memperluas wilayah, tetapi dalam rangka dakwah ilallah di negeri-negeri. Nah, ketika mereka itu sudah bertaubat dan melaksanakan sholat wa aqamus sholat wa atawuz zakah serta menunaikan zakat, fa khullu sabilahum, maka berilah kebebasan, dah lepasin aja. Maksudnya dia nggak usah dituntut-tuntut dengan hal-hal yang lain.
sabilahum, jalan-jalan mereka, beri kebebasan kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nih. Dan kemudian ketika di bab-bab selalu diterangkan setelah ayat-ayat Al-Qur'an, beliau Al-Imam Nawawi selalu menyebutkan dengan hadis-hadis yang biasanya dengan hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian baru kalau memungkinkan ada nanti hadis yang minimal itu adalah hadis hasan derajatnya. Tidak ada di sini itu hadis dhaif, itu tidak ada. Hadis yang pertama kali disebutkan dalam bab ini adalah hadis yang ke-390 di kitab-kitab yang asli kecetakan zaman dulu, tapi di sini 391 kalau di kitab Nuzuhatul Muttaqin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Ibnu dan Umar. Karena Umar punya anak disebutnya Ibnu Umar, gitu kan? Umar ibnul Khattab, ada anaknya namanya Ibnu Umar, gitu. Jadi kalau orang Arab tuh biasa, anaknya ini. Di kita pun sebenarnya sama, anaknya ini. Tapi kalau di daerah saya itu biasanya penyebutan langsung ke bapaknya itu banyak orang tersinggung, Pak ya. Bapaknya namanya Paijan, anaknya Paijan, rasanya itu gimana? Tapi itu malah jelas sebenarnya, jelas anaknya Paijan, anaknya ini Hasan, anaknya Bushra, anaknya ini, gitu kan. Tapi itu memang kata-kata itu ya menurut intonasinya. Karena pintar, dapat hadiah, anak-anak TPA, ya, hafalannya bagus. Anaknya Bapak siapa, gitu. Bapak Firman ya. Ini anaknya Bapak Firman, bagus kan? Tapi kalau lari-lari jungkel-jungkel, anaknya Firman, itu gimana coba? Menghina. Tapi ya kalau di sana di Arab biasa aja. Ibnu Umar. Hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas keduanya, yaitu Umar dan Ibnu Umar. Bunyi hadis, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad, karena ini kan Nabi yang langsung bersabda, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan menunaikan dan mendirikan salat, gitu. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka tatkala mereka sudah melakukan dzalika, hal itu berarti ya yasyhadullah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itu kalau rujuk marojeknya begitu kalau orang-orang pesantren itu. Asomu, maka terpeliharalah. Asomu mongko karekso, kalau Jawa kan begitu kan. Maka peliharalah mereka, minni dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil islami,
kecuali menurut hak Islam. Bingung nggak kira-kira? Terpelihara darah mereka, harta benda mereka, kecuali hak Islam. Kalau diartikan begitu kan bingung kan? Rada-rada tanya kan? Apa sih maksudnya? Kemudian wa hisabuhum, dan hisab mereka alallahi, atas Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Secara zahir kalau mereka sudah masuk Islam, ya udah syahadat, udah sholat, udah zakat, itu darahnya, hartanya semuanya dipelihara, terjaga. Illa bihaqil Islam, kecuali itu hak-hak Islam itu gini. Illa itu kalau di dalam istilah ilmu nahwu itu adalah istisna. Ngerti istisna, Pak? Istisna itu pengecualian. Pengecualian itu kalau di dalam bab istisna itu ada dua. Ada namanya istisna muttasil, ada namanya istisna mungkotek. Apa itulah? Muttasil itu ada hubungannya dengan depannya, nyambung sejenis. Tapi kalau mungkotek itu tidak ada hubungan dengan mustasna minhu, atau yang di depan yang dikecualikan tadi. Nah ini kan gini, terpelihara darah, harta, kecuali hak Islam. Yang mutasil itu gini, yang ada hubungan itu kalau gini. Maqama zaitun ila amran. Tidaklah berdiri siapa? Zaid. Zaid tidak. Maqamal qawmu dulu. Maqamal qawmu illa Zaidan. Biar gampang. Tidaklah kaum itu berdiri kecuali Zaid. Itu berarti kaumnya kan manusia, Zaidnya juga manusia. Nah ini nggak ada hubungan ini. Maksudnya ini adalah kalau semua tadi sudah terpelihara, tapi hak-hak Islam itu tetap harus ditegakkan. Di antaranya yaitu qisas. Orang Islam bunuh orang Islam. Oh bebas, saya kan orang Islam. Yang kan udah Islam, gitu kan? Atau orang Islam bunuh orang lain, tapi tidak pas peperangan, itu juga kena qisas. Tapi orang lain itu walaupun tapi dia patuh bernegara di dalam negara Islam, itu ada qisasnya. Patuh, tahu membunuh orang semaunya, itu kan? Itu ada. Nah, hak-hak Islam masalah qisas, masalah itu hukum-hukum itu tetap ditegakkan sekalipun dia sudah masuk Islam. Tapi kalau masalah tadi harta, benda, apa, darahnya, semuanya dia mendapatkan perlindungan. Tapi kalau dia berbuat zalim ke orang lain, tetap ditegakkan hukum Islam. Nyolong, dipotong tangan kalau semisal dan lain sebagainya. Itu maksudnya di sini adalah illa bihaqil Islam, kecuali hak dengan hak Islam melanggar. Nah ini itu secara lahiriah seperti itu terjaga, dan hisabnya itu urusan Allah. Mau dia pura-pura atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Islam KTP ya, Islam KTP udah Islam ya, karena malu kan, waya sholat ya sholat, waya Jumatan ya Jumatan, gitu kan. Tapi tidak didasari dengan iman dia, itu bisa jadi. Puasa, yang lainnya pada puasa, masa saya nggak puasa, ikut puasa, gitu-gitulah.
Masalah-masalah hisabnya nanti itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia sholat ya sudah, ini udah berarti dia Islam terjaga. Nggak ada alasan-alasan kemudian dia diperangi lagi gitu. Itu secara umum. Kemudian kalau kita ambil mutiara-mutiara hadis ini, yang pertama itu adalah perang dalam Islam itu adalah terhadap para penyembah berhala zaman itu ya, sampai mereka memeluk Islam. Dan bukti mereka masuk Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu buktinya di situ. Terus kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, serta mengakui rukun-rukun Islam lainnya. Nah, hanya saja di dalam hadis ini rukun-rukun yang lain tidak sebutkan. Ini diterangkan itu karena memang pada waktu itu belum lengkap syariat turun. Nah, yang tadi kan cuma sholat, zakat, kayak gitu aja kan, cuma gitu. Yang lainnya belum. Kan era-era awal Islam kan begitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, apabila mereka menyatakan memeluk Islam, maka darah dan harta mereka menjadi haram. Terjaga itu haram, nggak boleh gitu. Kadang-kadang kita kan sama-sama Islam, Islam yang tidak sesuai dengan kelompok mereka, dia mengatakan darahnya halal, gitu kan? Dia menggunakan darahnya halal itu terus dasarnya dari mana? Nah itu harus perlu dikaji biar orang itu tidak salah paham. Akhirnya sesama muslim pada perang sendiri. Itu yang jadi masalah itu di situ. Haram. Nah, sementara perhitungan atas aspek batiniah dan kejujuran mereka itu semuanya di tangan Allah. Itu urusan Allah. Sedangkan kita itu memperlakukan mereka layaknya memperlakukan seorang muslim dalam memperlakukan hukum Islam di dunia. Itu. Berikutnya hadis yang ke-392, kalau yang di ada itu di 391. Hadis Su'ana Abi Abdillah Tariq bin Ushaimin. Hadis riwayat dari Abu Abdillah Tariq bin Shaim. Dari Shaim ada dari Shaimin, Ushaimin. Dari kalau itu alif shin ya mim, Ushaimin. Ada yang nyebut Shaim, Ushaim. O-nya disebut ada yang Shaim. Bahkan ada yang menyebutkan bin Syam radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mereka berucap mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ngufuri bima yu'badu dengan apa-apa yu'badu yang disembah min dunillahi selain Allah. Kalau dia sudah selain Allah itu tidaklah menjadi Tuhan gitu kan, tidak disembah. Kalau sudah begitu, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah taala. Maka haram malu hartanya, wa damuhu darahnya, wa hisabu dari hisabnya, Allah taala itu atas Allah subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Nah, ini kalau hadis yang riwayat Muslim itu bunyinya ini tadi, sami Rasulullah SAW dari Abu Abdillah Tariq bin
Husain. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu. Kalau yang tadi muttafaqun alaih tadi yang selaras itu yang umirtu an uqatilan nasi dan seterusnya, itu riwayat muttafaqun alaih. Kalau yang berikutnya ini adalah hadis riwayat Muslim. Ini hampir mirip-mirip, beda redaksi sedikit. Kemudian hadis yang 393 atau 392 di yang cetakan saya yang lama. Wan Abi Ma'badil Miqdad bin al-Aswadi. Hadis riwayat dari Abi Ma'bad al-Miqdad bin al-Aswad. Qultu li Rasulillahi, saya kalau di kita kan nyebutinnya ini diterjemahkan aku berkata. Tapi kalau orang-orang zaman dulu kalau ngaji kan begitu kan nggak enak, kalau didengar ini nggak enak kalau itu adalah langsung dia berkata kepada Rasul. Ya gitu kan. Aku berkata kepada Rasulullah. Enak nggak kira-kira? Nggak sopan ya gitu. Tapi kalau orang-orang santri itu kiainya itu nyebut ini kultu matur sapa kula sinten kula. Ora ingsun ya. Kalau ingsun itu kan menganggap diri kita itu tinggi. Kultu matur sapa ingsun itu saya pernah begitu itu apa adanya kiai saya gini. Wong mengucapkan saya aja kok ngono. Wong aku koyo ingsun gitu kan. Lah pripun, Mbah? Ya, kultu matur sinten kula. Nggih. Adabnya bagus gitu. Tahu kalau ada orang Sunda atau apa itu gimana ya? Pasti ada bahasa yang gitu rasanya kan. Jadi lebih halus, lebih enak gitu. Tapi kan ini kan bermacam-macam orang yang ngumpul-ngumpul ini, makanya saya ambil tengah bahasa Indonesia aja biar gampang gitu kan. Kultu gitu. Aku berkata li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kufar, gitu kan. Bagaimana pendapatmu? Ara'aita, apakah pendapat engkau? Gitu. Bagaimana pandangan Tuhan? Enak begitu kan? Tapi kalau di buku kan nggak ada begitu sih. Gimana coba terjemahnya? Jadinya kita kena adab kalau ngaji itu. Nyampein hadis tapi nggak sopan. Ara'aita, bagaimanakah menurut pandangan Tuhan? In lagi itu, jika aku bertemu rojulan terhadap seseorang minal kufari, dari orang-orang kafir, faqtatalna, kemudian kami berperang. Fadarba ihda yadayi bisayfi. Kemudian atau lalu ia memukul, fadarba, lalu ia memukul ihda yadayi bisayfi, salah satu dari kedua tanganku dengan pedangnya. Itu bisayfi, dengan pedangnya. Dia mukul dengan pedangnya. Itu kalau kita yang bacok dengan pedangnya. Doroba kan aslinya mukul. Tapi kalau yang itu benda tumpul kan pukul. Tapi kalau pedang bacok. Tapi di sini nggak ada yang mukul, tetap digituin. Dia bacok dengan pedangnya. Itu kan kasar kan. Fakoto aha. Kemudian karena bacokan tadi putus. Ya, putus tuh tangannya. Fakotoah, kemudian memutuskannya. Summa lada minni, kemudian dia berlindung minni dariku, dia berlindung dariku, bisa jorotin dengan pohon. Dia ngumpet kemudian lari di belakang pohon. Kan perang dong, sedang cik, ternyata kena tangan, potrol, gampang gitu ya, kan gampang lah. Biar gampang, potrol. Habis itu lari dia, sembunyi di belakang pohon. Faqala, kemudian
dia berkata, aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah. Gimana Pak? Bapak perang sama orang kafir. Wah, seru sengit gitu. Tahu-tahu Bapak karena mungkin teledor sedikit, agak ragu-ragu ini orang kafirnya masih saudara atau masih apa kan, nggak langsung bunuh gitu kan. Tahu-tahu ting, Bapak kena tangannya, entah segini, entah gininya, pokoknya dibacok, pokoknya putus gitu aja. Kemudian dia lari di belakang pohon, dia tuh aku Islam karena Allah, nah, aku masuk Islam gitu. Gimana Pak kira-kira? Bapak udah kehilangan tangan? Jengkel enggak ini? Itu ditanyain itu. Kemudian aqtuluhu ya Rasulullah. Lalu ia bersembunyi tadi, dia mengatakan setelah itu, kan bingung kan, ya Rasulullah, apakah orang yang demikian itu boleh kubunuh? Boleh kubunuh. Kan dia motongin tangan saya gitu. Aku, ya Rasulullah, ba'da'an qala, setelah dia mengucapkan itu, aku masuk Islam karena Allah. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan kau bunuh ia. Kau kesel kan, kehilangan tangan lagi kan. Fakultu, kemudian namanya juga orang manusiawi Pak ya, sifat dasar ya. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, faqata aidayadai, ya Rasulullah, dia telah mutusin tangan saya gitu, salah satu tangan saya gitu kan. Kira-kira Bapak gitu nggak kira-kira? Oh, gondok kan, udah teng gitu, kehilangan tangan, ngumpet lari, dia bilang seperti itu coba. Istilahnya orang gondok gitu kan. Fa in qataltahu, kemudian Rasulullah itu memberikan jawaban. Fa in qataltahu fa innahu biman zilatika qabla an taqtulah. Ini kalau ini harus perlu dijelasin ini. Beliau menjawab, jangan membunuhnya tadi, kemudian kan berkata, udah mutusin tanganku kok. Kemudian beliau itu jawab, karena jika engkau membunuhnya, fa in qataltahu, jika kamu membunuhnya, karena jika engkau membunuhnya, wa innaka bimanzilatihi, maka fa innahu bimanzilatika, maka sesungguhnya engkau itu menempati qabla an taqtulahu, sebelum engkau membunuhnya. Nanti tak terangin. Wa innaka bimanzilatihi qabla ayyakula kalimatahu allati qala. Itu. Ada ulang Mas Nida ya, dari depan tadi. Biar bahasanya masanya bahasa-bahasa yang padat, terus kemudian ini harus diterangin sebabnya seperti apa. Fa innahu bimanzilan fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla ayyakula kalimatahu allati qala. Tadi gini, karena jika engkau membunuhnya maka ia berada di posisimu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada di posisinya sebelum ia mengucapkan kalimatnya itu. Bingung nggak kira-kira? Yo paham, tapi kok agak-agak sedikit belet ya gitu ya kata-katanya. Jadi gini, maksud dari lafaz ia berada di posisimu adalah kalau dia sudah mengucap
mengucapkan aku Islam karena Allah asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Dia Islam enggak terusan? Islam. Maka ia berada di posisimu. Ya enggak? Sama-sama Islam. Nah, berarti kalau sama-sama Islam, ia itu terjaga darahnya dan dihukumi sebagai orang Islam. Ngerti maksudnya? Udah, oh ya kalau gitu mah dong enak gitu kan. Nah. Dan apa maksudnya kalau begitu? Dari lafaz engkau berada di posisinya adalah dihalalkan darahnya. Kalau berikutnya itu, ya kan? Adapun maksud dari lafaz engkau berada di posisinya adalah dihalalkan darahnya karena kisos bagi ahli warisnya. Ini maksudnya gini. Kalau sudah Islam kita bunuh, kan sama-sama Islam. Kemudian yang bunuh itu bisa kena kisos. Ngerti maksudnya kan? Dia sudah berada di posisimu. Nah, posisimu itu sama-sama Islam. Kalau kamu bunuh dia, berarti keluarganya bisa menuntut kisos. Saudara saya kan sudah masuk Islam, udah ampun, udah asyhadu la ilaha illallah gini-gini kok tetap dibunuh. Aku minta kisos, itu bisa dikisos. Nah, kecuali kalau cuma akal-akalan. Nah, ini dia takut dikejar-kejar, ampun kok Islam gitu loh. Tapi sebenarnya itu di hatinya itu yang mau ngejar itu gini, dia itu kan karena udah terdesak mau mati gitu kan. Bilang begitu itu bunuh tidak kena kisos tapi bayar kafarot. Karena apa? Masih diragukan dia benar-benar Islam beneran apa cuma untuk biar selamat. Tapi kalau dia aku Islam beneran ya Allah gini pedang udah dilempar, itu berarti kan kan betul-betul bahwa dia itu memang dapat petunjuk waktu itu, ya Allah gini kan mungkin saja terjadi kan. Nah itu tadi berlaku. Tapi kalau dia cuma akal-akalan lari kemudian gini terdesak biar selamat hidup, itu tetap karena zaman Rasul itu Rasul kemudian memberikan kabar. Ada sahabat yang laporan gini tapi dia cuma alasan gini, oh gitu. Sampai gini, apa kamu itu sudah ngorek? Ini di berikutnya. Apa kamu sudah membelah dadanya terus kamu lihat itu benar atau enggak gitu kan, sampai gitu kan ya. Tapi seperti itu alasan kayak gitu itu kemudian tetap Rasul itu bayar kafarat. Rasul yang itu kan karena beliau itu sayang sama umatnya, jadi kalau ada salah-salah yang masih ragu-ragu gitu kemudian Rasul yang bayarin kafarat. Itu berarti bahwa memang dicurigai dia itu cuma akal-akalan, tapi tetap begitu. Itu nanti ya berikutnya ada seperti itu. Ini juga hadis yang muttafaqun alaih. Berikutnya masih lama Pak? Udah? Ya. Itu hukumnya bagaimana itu Pak? Kan sama-sama Islam berperang, kemudian ada yang saling membunuh juga. Itu zaman itu namanya politik. Jadi Islam sama Islam, tapi korban politik. Kan seyogianya memang kita itu sama-sama Islam, podo Islamnya tidak boleh berperang, bunuh-bunuh. Tapi kemudian itu ternodai dengan adanya politik. Makanya kepentingan itu benar-benar kejam nanti. Kalau memang begitu, bunuh begitu, harusnya itu setidaknya dia itu kena kafar. Paling ringan. Kalau tidak berarti harusnya dia membunuh sama Islam.
Karena ada di Al-Quran diterangkan, barang siapa waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Itu jelas tuh. Makanya tidak heran kalau zaman itu gencar sekali sampai di khutbah-khutbah karena politik, nuansa politik itu sampai mengkafirkan temannya yang Islam. Itu kan, itulah kadang-kadang kalau orang Islam itu kalau sudah jaya, sudah bagus, sudah gitu itu istilah kalau kita itu apa ya, rebutan kue, ya Pak ya. Kita kepengen merdeka dari penjajah. Kan kita kan benar-benar bersatu. Tapi setelah merdeka apa terjadi? Terus ingin nempati posisi itu kan kemudian saling bunuh juga. Nah itulah siasi yang kayak gitu itu udah biasa. Nah setidaknya ketika kita perang itu nanti modelnya itu kayak orang yang membela diri. Boleh nggak bela diri? Kita tidak niat berperang, tetapi kita diserang, maka kita membela diri atau bela negara sama-sama Islam. Nah, dulu Pak, Iran ya, bela negara. Jadi nanti arahnya di situ. Nanti terus kemudian ada hubul waton minal iman. Tetapi di dalam hati kita harus ditanamkan bahwa membunuh sama-sama Muslim itu tetap dosa, tetap haram. Tapi karena terpaksa kita itu kalau enggak dibunuh mati juga, akhirnya jatuhnya seperti itu. Ya contoh kita paman di jalan kita dirampok, begal, orangnya Islam, ya kan? Yang begal juga Islam. Bapak nyerahin mobilnya atau motornya atau diajak perang, berantem, kira-kira. Jadi alasannya bukan membunuh dia sama-sama Islam, tapi karena membela diri. Nanti di fikih itu banyak sekali itunya apa hukum-hukum yang berkembang sana. Kalau dari awal itu begitu, karena ini tadi kan jelas orang Islam merangin orang kafir. Nah, kalau Islam sama Islam itu nanti beda. Islam sama Islam juga nanti bunuh, ada bunuh dengan sengaja, muta'ammidan, ada yang tidak sengaja, tersalah namanya. Bapak berburu di hutan, larilah itu, entah apa itu istilahnya harimau atau apa gitu, masuk di itu kuntek. Orang di situ tentunya orang lagi buang hajat, kena perutnya, mati kan? Orang ternyata, ya kan? Berarti pembunuhan tidak sengaja. Nanti ada hukum-hukumnya begitu. Sama-sama Islam juga begitu nanti. Nah yang model kayak tadi itu nanti arahnya itu ada bela negara, ada ini, ada bela diri. Kalau enggak diri nanti mati dan sebagainya. Tetapi di dalam hati kita bahwa bunuh sama-sama Muslim, kalau kita itu diniatin seperti itu nanti fajazauhu jahannam. Tapi kalau bela diri itu tadi dirampok, di apa dia juga Islam tuh, pakai ajian lagi, Bismillah, gitu kan, maling kan Bismillah juga kan. Kan Bapak kalau udah tahu orang-orang yang geng-geng copet-copet itu yang satu kampung copet, itu kalau mau operasi mereka itu tahlilan. Pernah dengar nggak Pak? Ada itu kampung copet. Loh, pada ngapain ini? Besok kita mau main bola, tahlilan dulu biar selamat. Masih begitu loh. Itu ada begitu. Lah kayak gitu kan sama-sama Islam kan, ya mohon pertolongan kepada Allah, ya sholat juga, tapi dia seperti itu. Lah itu nanti hukumnya nanti ya itu tadi bela diri, bela ini, nanti hukumnya akan berkembang. Kira-kira gitu ya tafsir istilahnya. Kalau kisos itu kan arahnya itu kan kalau dia itu harus sepadan dengan apa yang dia perbuat. Nonjok giginya rombal dua, tonjok giginya rombal dua, potong tangan, dia motong tangan, kisosnya ya dipotong tangan, kan gitu kan.
Itu kisos. Kisos itu sesuai dengan perbuatan dia ngapain gitu. Kalau kafarat itu berarti dia bayar dengan hewan sekian gitu. Tapi mahal juga itu, bisa denda model kayak gitu. Diat istilahnya, diat. Itu sama-sama berbuat memotong ya. Jadi kan itu klasifikasinya gimana tuh kalau cuma sepotong sama dipotong. Lu montok kelewat kebanyakan gitu. Kalau yang kisos itu nanti itu diputuskan ke nggak bisa gini. Bapak tahu-tahu ke situ, dia sudah nggak ngelawan kan. Aku nggak mau potong, tanganmu tak potong. Berarti kan, iya kan? Bisa jadi begitu kan? Keluarganya nggak laporlah ke penguasa di situ. Nanti baru bapak Bu ini di sidang tangannya gantian dipotong gitu. Tapi tidak gini. Ini bapak ini motong ini. Keluarganya membales motong sendiri, tidak dilaporkan, tidak ada, nanti jadinya potong-potongan terus jadi dendam ke sono kemari nanti. Tidak kayak gitu, maksudnya ada yang istilahnya itu kalau kita itu nggak bisa hukum ditegakkan sendiri. Nanti kan kalau kan harus bisa tuh paranin potong tangannya ternyata itu dia berkelit begini kena lehernya mati gitu kan. Ini hutang nyawa, harus nyawa kemana-mana kan. Ya itu tadi harus ada gitu tadi, potong ayo tadi sini, makanya di sini potong. Yang potong bisa jadi algojonya atau apa gitu. Kalau dia nggak kan dipotong. Kalau mau potong sendiri ya silakan, itu haknya dia. Zaman ya kalau mau ditegakkan berlaku. Zaman itu tetap berlaku. Makanya ingat kan pas waktu Rasulullah itu gini ya wahai ini kayaknya itu ajalku sudah semakin dekat. Siapa yang punya tanggungan, aku punya utang atau punya kisah, silakan balas sekarang. Nabi pernah begitu kan? Iya enggak? Itu ceritanya ada sahabat yang wahai Rasul, aku dulu itu pas tuh aku tuh kena panah atau kena apa gitu kan. Gitu. Intinya dilukai atau kena cambuk atau apa gitu. Kemudian orang itu mau bales. Wah sahabat-sahabat yang lain ya Allah, Nabi kok ya terus mau dibales gini kan. Pernah terjadi gitu kan? Itu populer itu. Sampai-sampai kan begini, wahai Rasul, dulu itu pas waktu engkau lukai itu saya dalam keadaan baju nggak pakai baju. Aku juga kepengennya Rasul tuh nggak pakai baju. Gitu juga. Betem kan itu para sahabat kan. Akhirnya aku mau membunuh. Apa saya bunuh aja ini orang kurang ajar banget. Nabi udah mau istilahnya kalau memang itu dibayar kisah sekarang silahkan itu. Tapi akhirnya para sahabat itu tidak membalas, malah justru dia itu juga buka bajunya terus dipeluknya. Karena kepinginnya badannya orang itu bersentuhan langsung kepada tubuh Rasulullah, karena dia yakin betul kalau sudah contohan begitu badan maka selamat dari api neraka. Gitu. Ya dia seperti itu. Jadi maksudnya kisos itu tetap ditegakkan kecuali nanti dia memaafkan maka dapat diat. Ya Pak ya. Saya kepingin sekian, tapi itu tadi diputuskan. Nanti kalau begitu kan terlalu tinggi kan. Loh, orang udah melarat sekali gini ya udah kemampuan sekian. Nanti penguasa yang memutuskan. Gitu. Udah. Ada yang nanya lagi kira-kira. Ini kalau masalah fikih mah nggak habis-habis. Beneran itu. Apalagi kalau masalah pembunuhan, masalah itu, masalah kisos, masalah ini sengaja tidak sengaja. Itu kalau di fikih tuh jinazat itu bisa kemana-mana 1 semester itu. Ada fikih jinazat. 1 semester dibahas kasnya ini gitu. Udah cukup Pak ya? Cukup kayaknya ini. Semuanya udah paham. Besok di sama juga mirip dari riwayat dari Usama. Mudah-mudahan saja ya apa yang
saya sampaikan semuanya itu kalau memang kebenaran itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu adalah kesalahan saya dari pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita dengarkan bisa kita sampaikan ya sesuai dengan kemampuan untuk menyampaikan dan mudah-mudahan kita sanggup untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baca hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.